with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for sebagaimana ku ada, berdiri menghadap
Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kuatlah sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Jumat 31 Desember 2021, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam jemaat, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak yang datang berkebaktian di malam ini. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker dan memakai hand sanitizer selama kebaktian berlangsung. Jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Kebaktian Tahun Baru Sabtu 1 Januari 2022 dilaksanakan pukul 09 waktu Indonesia Timur. 2. Kebaktian Perjamuan Kudus di Gereja Maranatha dilaksanakan pada Minggu 9 Januari 2022 pukul 09.00 dan syukur perjamuan pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Pelayanan kebaktian di saat ini pukul 19.00 WIB dilayani oleh Pendeta ET Mas Paitela. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Petra. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 77 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-21. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian akhir tahun. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan melengkap Kidung Jemaat 219 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sehubungan dengan himbauan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku untuk menghimbau masyarakat agar perayaan Tahun Baru sedapat mungkin dilakukan di rumah bersama anggota keluarga maupun di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan serta melarang kegiatan berkerumunan pada saat perayaan Tahun Baru, di antaranya pawai, pesta kembang api, dan arak-arakan dengan kerumunan besar. Kami sangat mengharapkan agar jemaat dapat mematuhi himbauan yang telah dikeluarkan oleh kepolisian. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 31 Desember 2021. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris.
Saudara jemaat, saya mohon izin untuk melepaskan masker. Mari kita beribadah kepada Tuhan di penghujung tahun ini. Penolong kita sepanjang perjalanan hidup di tahun ini adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia sepanjang perjalanan kehidupan manusia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terpujilah Yesus Kristus yang telah menjamin dan menebus kita. Tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tak akan mengerti dan mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Diberkatilah ibadah akhir tahun 2021 ini dalam kuasa Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak terasa tahun ini akan berlalu. Ada banyak kenangan yang terukir di lembaran hari-hari hidup yang kita jalani, susah, senang, baik, buruk, sukses, gagal. Marilah sejenak kita kenang kembali seluruh pengalaman hidup yang syarat makna itu dan rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita.
Tahun ini ada yang bertambah usia, namun ada juga yang tutup usia. Ada yang berhasil dan bahagia, tapi ada juga yang gagal dan kecewa. Ada yang tetap bersekutu, tapi ada juga yang harus terpisah. Begitu banyak hal yang terjadi. Dan jika kita ada di hari ini, siapakah penolong kita? Di antara berbagai dinamika kehidupan yang kita telah jalani, kasih sayang dan perlindungan Tuhan tidak pernah berakhir. Meski ada yang mungkin lupa atau baru kali ini teringat, Dia tetap menunjukkan penyertaannya sepanjang jalan kehidupan ini. Patutkah kasih-Nya sepanjang jalan hanyalah dijawab dengan tarian sukacita dan rasa bangga karena berhasil mencapai akhir tahun ini? Tuhan, atas semua kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat, kini kami berseru, ampunilah kami Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan selalu menyediakan karya pengampunan kepada kita.
Meski begitu bukan berarti kita tetap hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan tahun 2021 ini dengan komitmen menjadikan hidup kita saluran berkat bagi sesama dan dunia ini di tahun yang baru nanti. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang celang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergembar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar. Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergembar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat kekasih Kristus, kini saatnya kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Perjanjian Lama Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Namun sebelum kita membaca Alkitab dan mendengar khotbah, mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Immanuel. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami sehingga kami boleh ada di malam ini untuk mensyukuri 365 hari di tanggal 31 Desember dalam kebaktian syukur akhir tahun di saat ini. Kini kami ingin membaca dan mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Dalam segala kelemahan kami ya Tuhan Allah, biarlah Engkau lengkapi kami dengan hikmat kebijaksanaan dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti. Bagian Alkitab ini akan menjadi inspirasi sekaligus dapat membaharui kami, menguatkan iman kami untuk dapat melangkah memasuki tahun 2022 dengan pasti dalam berkat-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar sabda kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Di bawah perikop perbuatan Allah di masa lampau ayat yang ke-12, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau ya Allah, air telah melihat Engkau lalu menjadi gentar,
bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panahmu beterbangan. Deru gunturmu mengelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ajaran gereja Protestan Maluku disebutkan bahwa bumi ini adalah sakramentum Tuhan, atau tempat yang kudus di mana Allah melakukan segala karyanya. Allah mempertontonkan kasih sayangnya bukan hanya kepada umat manusia, tetapi kepada semua makhluk sebagai sama-sama anggota rumah tangga Allah. Oleh karena itu, kalau manusia, sebab itu jika gereja mesti berkarya, bermisi di tengah-tengah bumi ini, seluruh karya dan misi gereja itu pun harus berlangsung di dalam kekudusannya. Gereja terpanggil memelihara kekudusan misinya, kekudusan dirinya, kekudusan kesaksiannya. Bukan semata-mata agar tampak ia berbeda dari yang lain, tetapi karena Tuhan yang ia percayai itu, Tuhan yang diimaninya itu adalah Tuhan yang bertindak secara langsung, yang berkarya secara langsung di tengah-tengah dunia ini. Maka segala tindakan gereja, segala karya gereja adalah karya bersama-sama dengan Allah. Gereja berkarya bersama-sama dengan Allah. Orang-orang Kristen, jemaat-jemaat kita berkarya, bersaksi, bermisi di muka bumi ini bersama-sama dengan Allah. Itulah sebabnya kita mengakui secara bersama-sama bahwa tidak ada sedetik pun di dalam sejarah hidup kita manusia, dan tidak sedetik pun di dalam sejarah dunia ini di mana Tuhan tidak ada di situ. Atau itulah juga yang mengimani kita bahwa ia tetap ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah jauh dari kita. Penyertaannya sempurna. Sebab ia yang menyempurnakan segala pekerjaan kita. Ia yang menyempurnakan semua tanggung jawab kesaksian dan misi kita di muka bumi. Dia Tuhan yang menyempurnakannya. Di dalam rumusan pengakuan iman GPM pun satu aspek yang diakui oleh GPM tentang Tuhan itu adalah Tuhan sebagai Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa, atas sejarah dunia ini, dan atas sejarah alam semesta. Karena itu kita mengaku bersama-sama bahwa kita hidup di alam ini. Kita hidup dalam hari-hari sejarah ini. Kita hidup dalam masa-masa hidup yang penting ini bersama-sama dengan Tuhan. Sebab tidak ada sedetik pun di dalam sejarah hidup kita di mana Tuhan tidak ada. Itu artinya Tuhan tahu apa yang kita lakukan di setiap waktu, dan Dia tidak mengawasi apapun yang kita lakukan.
Kalau Ia menunjukkan kasih-Nya yang menyertai kita sepanjang hari dalam sejarah ini, yang membuat karena itu pun kita tiba di penghujung tahun ini, oleh sebab Ia tidak dapat menyangkali kasih setia-Nya kepada kita, umat-Nya. Ia tidak bisa membohongi diri-Nya sebagai Allah yang walaupun dalam kemarahan-Nya tidak dapat menyembunyikan kasih sayang-Nya itu. Ia tidak berdusta dengan janji-Nya semenjak Ia mengucapkan janji-Nya bahwa Dia akan menjadi Allah yang beserta dengan kita. Maka Ia akan tetap beserta dengan kita, sebab dusta tidak ada di dalam mulut-Nya. Karena itu benar. Iman ini mengajarkan kita bahwa kita percaya kepada Tuhan yang baik. Kita percaya kepada Tuhan yang menjadi manusia dan karena itu sebagai pribadi yang baik. Sebab itu Natal pun mengingatkan kepada kita bahwa dengan menjadi manusia, Tuhan sudah menumpahkan segala kebaikan-Nya. Karena tidak ada lagi bentuk kebaikan lain sebagai wujud bahwa Ia mau menebus manusia dari dosa selain dengan menjadi manusia. Dia telah menunjukkan segala kebaikan-Nya itu di dalam hidup kita. Karena itu memang bila iman itu membentuk optimisme, bila iman itu membentuk pengharapan, tidak ada alasan untuk kita takut berjalan di dalam sejarah hidup kita di muka bumi ini. Tidak ada alasan untuk kita mundur dari tantangan apapun yang kita hadapi di muka bumi ini. Dan karena itu, walau kita adalah manusia-manusia yang lemah dan terbatas, tapi Ia akan tetap memberikan kepada kita kekuatan sebab Ia mau kita melaksanakan karya-karya terbaik sebagai wujud kita memberitakan Injil yang hidup dan bersaksi tentang Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan yang baik itu kepada semua umat manusia dan kepada seluruh alam ciptaannya. Itu artinya apa? Tuhan punya kepentingan dengan kita hidup di dalam sejarah dan masa ini. Tuhan punya kepentingan dengan kita semua hidup atas tahun 2021 ini. Tapi apakah 31 Desember itu menunjukkan bahwa inilah puncak kepentingan Tuhan dengan kita? Tidak. Kita memasuki 31 Desember ini sebagai tanda bahwa Tuhan masih tetap punya kepentingan dengan kita. Karena itu kita mengakhiri tahun ini, tapi Ia membukakan masa baru kepada kita di tahun baru 2022. Dan sebagaimana Ia setia sejak awal kita berjalan dalam tahun ini, Dia akan tetap menunjukkan kesetiaan-Nya kepada kita sepanjang tahun yang baru, sebab penyertaan-Nya sempurna. Dia Tuhan yang baik. Pemazmur yang kita baca hari ini lalu hendak menggugah kita semua sebagai orang-orang beriman. Dan karena itu juga menggugah gereja melakukan sebuah tindakan sakramentum, sebuah tindakan kudus, yaitu mengingat. Gereja itu hidup dengan tetap mengingat. Mengingat apa? Mengingat perbuatan-perbuatan baik Allah yang sudah Ia lakukan di muka bumi ini. Konsep mengingat perbuatan-perbuatan baik Allah itu juga yang dihidupkan oleh gereja melalui perayaan-perayaan sakramen, termasuk di Jumat Agung. Semuanya menjadi tanda pengingatan tentang Tuhan yang telah berkarya, tentang Tuhan yang telah bertindak untuk meluputkan kita dari dosa, untuk membebaskan kita dari rupa-rupa tekanan, dan untuk mengangkat kita dari rupa-rupa beban. Ketika pemazmur dalam ayat 12 mengatakan bahwa aku hendak mengingat segala pekerjaanmu
Ia mau menggugah kita bahwa Tuhan sudah melakukan segala sesuatu dalam hidup kita di hari-hari yang lampau. Dia sudah melakukannya. Baiklah kita ingat akan segala perbuatannya itu. Baiklah kita ingat akan segala kebaikannya itu. Dan bertanya dalam hidup kita, apa yang tidak Tuhan jawab atas doa kita? Masalah apa yang tidak Tuhan angkat dari diri kita? Kesalahan sebesar apa yang kita buat yang tidak diampuni oleh Allah? Dia sudah melakukannya. Karena itu pemazmur bilang, aku akan mengingat segala pekerjaan. Disitulah pemazmur menemukan bahwa Tuhan itu sungguh agung. Dan keagungannya diwujudkan di dalam penyertaannya yang tepat. Penyertaannya yang sempurna dalam hidupnya dan dalam hidup kita semua. Maka patutlah kita memujinya. Patutlah kita bersyukur kepadanya. Tidak ada alasan lain dan tidak ada perbuatan lain yang lebih indah selain bersyukur dan memujinya, sebab Dia telah melakukan segala sesuatu dalam hidup kita di hari-hari yang lampau. Maka kita ada seperti keadaan kita di hari ini. Keluarga-keluarga kita ada seperti keadaan kita di hari ini. Jemaat-jemaat kita pun ada seperti keadaan mereka di hari ini. Dan Tuhanlah yang melakukan semuanya itu. Sebab itu baiklah kita ingat segala pekerjaannya yang sudah Ia lakukan atas kita, atas keluarga kita, atas gereja ini, atas masyarakat dan bangsa ini di hari-hari yang lampau. Dengan mengingat semuanya, kita akan harus berterima kasih kepada kebaikan Allah itu. Tujuan kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan itu supaya kita juga belajar merendahkan hati seperti tema Natal kita, bahwa kita tidak akan mungkin mampu melakukan segala sesuatu bila Tuhan tidak menyertai kita. Saya minta maaf mengutip sedikit teks Natal. Maka Maria pun mengaku bahwa ia tidak akan sanggup melakukan rencana Allah yang besar itu bila Roh Kudus tidak bekerja di dalamnya. Karena itu kalau Maria menemukan dirinya sebagai seseorang pribadi yang baru, yaitu hamba Tuhan, maka jelas disitulah dia mengaku bahwa ia akan dapat melakukan apapun sesuai perintah Tuhan hanya ketika Roh Kudus bekerja di dalamnya. Dan itulah keadaan kita semua sampai pada malam ini. Itulah keadaan gereja ini sampai pada malam ini. Segala sesuatu dilakukan Tuhan sebagai wujud Ia mengasihi kita semua. Yakinlah ibu bapak dan saudara-saudara jemaat, seperti juga kata pemazmur, yang memuji Tuhan atas segala kasih sayangnya itu, yang kagum terhadap Tuhan atas segala kebaikannya itu, bukan hanya kita umat manusia, melainkan seluruh alam ini terkagum-kagum dan bersyukur terhadap kebaikan Tuhan itu. Ada satu hal yang menarik di situ, yaitu bahwa karena itu seharusnya kualitas syukur, kualitas puji-pujian kita harus jauh melebihi apapun. Harus jauh melebihi siapapun. Kalau kita baca Mazmur dan pemazmur mengajak alam semesta pun memuji Tuhan, maka baiklah umatnya, kualitas pujian umatnya itu melebihi segala sesuatu itu. Karena Ia peduli kepada kita dan melalui kita Ia membarui bumi ini, membarui dunia ini. Baiklah kita sadar sekarang bahwa benar
bersama dengan semua masyarakat di muka bumi ini, kita masih dihadapkan pula pada tantangan-tantangan yang berat di masa pandemi COVID-19. Tapi kita sudah melakukan, bahkan gereja bersama-sama dengan semua elemen dalam masyarakat ini sudah berusaha melakukan cara yang bagi kita dikehendaki oleh Tuhan supaya kita dapat bertahan hidup dan menghadapi pandemi. Kita sudah melakukan, termasuk dengan taat kepada protokol kesehatan, memakai masker dan seterusnya. Itu buktinya bahwa kita sudah melakukan segala sesuatu sebagai cara kita bertahan, dan karena itu juga sebagai cara kita beradaptasi ke dalam situasi yang baru. Pada poin itulah mestinya kita percaya dan mengimani bahwa yang kita lakukan itu pun adalah bagian dari kerja Allah untuk menyelesaikan masalah ini di muka bumi, untuk menyelesaikan masalah ini dalam hidup kita umat manusia. Allah akan menyelesaikannya. Tapi kita memang harus berkarya, kita memang harus bertindak, kita mesti melakukan sesuatu sebagai wujud bahwa kita diilhami oleh Roh Kudus setiap waktu di dalam rentang sejarah hidup yang kita jalani ini. Orang bilang siapa sangka semuanya mau begini, tapi Akang Sujadi dan kita sudah melakukan semuanya, dan kita percaya bahwa dengan semuanya itu Tuhan akan menyelesaikannya. Bagian akhir nats kita hari ini akan menjadi semacam semangat baru yang menuntun kita mengakhiri tahun 2021 sekaligus memasuki tahun 2022 sebagai juga ruang waktu, ruang sakramentum yang baru yang masih diberi Tuhan kepada kita umatnya, kepada kita gerejanya. Ayat 21 itu juga sekaligus menjadi tuntunan kepada kita untuk memastikan bahwa ke tahun yang baru itu pun kita akan dapat melakukan banyak hal. Karena kita tidak sendiri. Pemazmur bilang begini dalam pengakuan imannya, Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Itu adalah refleksi pemazmur tentang kepemimpinan Tuhan di dalam hidupnya dan di dalam hidup umatnya. Bahwa Ia telah menggembalakan kita semuanya, Ia telah menjadi gembala atas kita semuanya, dan Ia mengenal kita masing-masing. Maka ketika kita tiba di titik ini, kita sudah mengikuti jalan gembala yang baik, yang dalam ayat 14 disebut sebagai jalanmu yang kudus. Ketika kita sampai di tahapan ini, kita telah menjadi domba-domba yang tetap ada dalam jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang lurus. Dan kalau gembala itu menuntun kita berjalan kembali ke masa yang baru, kita akan tetap mengikutinya sebab Dialah gembala. Lagi-lagi itu hendak menegaskan apa yang pemazmur mau bilang dalam teks ini, penyertaan Tuhan sempurna. Tidak hanya pada satu masa dan tidak berakhir pada suatu masa, tapi berlanjut sampai ke masa yang panjang, yaitu masa kasih sayang Tuhan dengan kita semua, dengan bumi ini. Tuhan akan tetap menuntun dan menjadi gembala yang mengantar kita berjalan pada jalan-jalan yang kudus. Dan pada tugas-tugas itulah Tuhan masih mempercayakan mereka yang ditetapkannya sebagai hamba-hamba pilihannya. Musa dan Harun adalah sebuah refleksi atau catatan bahwa tugas kepemimpinan Tuhan atas hidup kita pun Ia percayakan
kepada orang-orang yang dikhususkan olehnya. Itu tanggung jawab yang diberi oleh Tuhan. Dan itu telah melekat dengan kita di dalam keluarga, kepada orang tua, di dalam jemaat, kepada semua pelayan jemaat di gereja ini, kepada semua pelayan di gereja, di masyarakat, kepada semua pelayan di masyarakat, di mana saja kita ada, kepada mereka yang oleh karena Kristus ditentukan untuk melakukan tanggung jawab kepemimpinan dan kegembalaan itu kepada orang banyak. Percayalah ibu dan bapak bahwa kalau kepada kita diberikan tanggung jawab untuk membimbing orang lain, kita ditetapkan Tuhan sebagai gembala-gembala yang akan tetap berjalan bersama-sama dengan Dia sebagai gembala yang agung. Dan kita mengakhiri tahun ini dalam kepemimpinan Tuhan dengan yakin bahwa kita akan berjalan di tahun yang baru pun dengan kepemimpinan Tuhan, sebab penyertaannya sempurna. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala tempat sepanjang sejarah hidup ini. Kita ikrarkan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita dengar kesaksian pujian solo dari Michael Pelupesi. Selamat malam Bapak Ibu, saudara jemaat. Shalom. Selamat memasuki tahun yang baru. Semoga katong semua tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya,
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertekuk menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Wow, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah yang tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Aku sembah Kau ya Allahku, aku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut yang tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Aku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut yang tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Aku sembah Kau ya Allahku, aku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Jemaat, marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai tanda syukur atas pertolongan Tuhan
sepanjang tahun yang kita lalui. Sambil memberi persembahan, jemaat menyanyi dari nyanyian NKB 199 bait 1 dan seterusnya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik
di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di hatiku, di hatiku, di
bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Takkan pernah ku bawa selari yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Allah Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus penyelamat hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kami ada dalam penghujung tahun 2021 dalam kebaktian di saat ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan di saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan syukur kami dalam mengakhiri tahun 2021. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami dalam seluruh hidup kami. Bapa, terima dan berkati bagi pekerjaan pelayan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terkhusus di Kasis Kota Ambon. Di dalam nama Tuhan Yesus, korban yang agung, kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Kini kita dengar persembahan pujian dari Kaks. Selamat malam jemaat, shalom. Bapak Ibu, kita mau nyanyi satu lagu judulnya Goodness of God. Jadi kalau di Indonesia kan kira-kira Tuhan baik, itu dua kata, dua morfem yang terikat, tapi kalau dia dipisah sendiri-sendiri jadinya punya makna yang sama-sama hebat, Tuhan dan baik. Saya kira tidak ada lagi perlu penjelasan, semua yang ketong dapatkan saat ini itu adalah karena dua hal tadi. Semoga kidung pujian ini jadi kekuatan, jadi berkat, sekaligus menyatakan ungkapan syukur kita atas pimpinan Tuhan yang sempurna. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good.
I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Makasih Tuhan. Saudara-saudara jemaat, mari kita tenang sejenak, mengenang segala kasih sayang Tuhan kepada kita sepanjang 2021, baik sebagai pribadi, keluarga, dalam persekutuan-persekutuan jemaat, tapi juga atas seluruh tanggung jawab profesi yang kita perankan di hidup ini. Kita mengenang semua orang yang berjuang di tengah pandemi, baik mereka yang mempertaruhkan hidupnya untuk memastikan kita sehat, yaitu para dokter, tenaga medis, pemerintah dalam segala upayanya, terlebih lagi bagi semua penyintas COVID-19 dan kita yang berusaha bertahan di 2 tahun ini.
Ada pula saudara-saudara kita lainnya dengan beban-beban sakit yang lain. Mereka telah menunjukkan pelajaran penting bagaimana berjuang demi arti sebuah kehidupan. Di tengah beragam situasi hidup yang kita alami, sampai malam ini pun pasti masih ada saudara-saudara kita yang berjuang di jalan-jalan semata-mata untuk hidup. Karena itu, baiklah kita berdoa, memohon kasih Tuhan kepada semesta ini dan kepada semua umat manusia. Kita ingat pun bahwa sebagai gereja kita telah dituntun dipelihara Tuhan sepanjang tahun 2021. Ada banyak kelemahan kami hamba-hamba Tuhan. Dalam semuanya kami mengaku kami hanyalah hamba-hamba yang lemah dan terbatas. Tapi kami yakin Tuhan menguduskan semua jemaat di semua keluarga supaya kami melayani. Di kota ini, di pulau-pulau yang jauh, sebagai gereja kita tetap ada untuk memastikan kasih, keadilan, kebenaran, kesejahteraan, perdamaian, keutuhan ciptaan diwujudkan di muka bumi. Dan Tuhan sudah membawa kita di penghujung tahun 2021. Bersyukurlah untuk hidup ini, dan kenangkanlah semua orang baik yang sudah Tuhan beri untuk menopang hidup dan pelayanan kita. Dalam iman itulah kita berucap bersama, terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hidup sampai di penghujung tahun ini, dan untuk kasih sayang-Mu yang akan terus Kau tunjukkan kepada kami dalam waktu kasih Tuhan bagi kami semua. Amin. Persembahan pujian dari duet Marji dan Ivan. And watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way.
grace to a place where we'll be saved. Lalu ceket sudah, I'll pray and we'll find your light nel cuore resterà. and hold it in our heart. A ricordarci che When stars go out each night, l'eterna stella sei nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede c'è When shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace. give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, in un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno vita in mondo suo vicino, simbolo di pace, di fraternità, la forza che ci dà. We ask that life be Il kind desiderio c'è. and watch us from Ognuno above. trovi amore We hope it's so we'll find interno e dentro sé. another soul to Let this be our prayer, let this be your prayer. just like every child. Just like every child, Need to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. E la fede c'è, Caius qui sei noi. Tu che ci salve. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan persembahan pujian kepada kemuliaan Tuhan dalam kebaktian kita malam ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Jemaat, mari kita berdoa syukur atas tahun ini. Dan doa ini akan kita akhiri nanti dengan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan semesta alam, sejak semula Engkau telah menentukan kami untuk hidup di muka bumi ini. Karena itu kami percaya sejak semula pun Engkau telah menentukan kami berhasil mengerjakan segala tanggung jawab yang Kau percayakan. Kami telah tiba di tahapan baru, yaitu di akhir tahun 2021 dengan Tuhan. Tahapan yang akan kami selesaikan dengan Allah. Karena kami pernah memulai tahapan ini pun dengan Tuhan. Dan dalam tahapan ini Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang memilih kami, menetapkan kami sebagai hamba-hamba-Mu, dan menyertai kami
dalam tugas-tugas kehambaan yang kami lakukan. Untuk itu ya Allah, sambil mengingat akan segala perbuatan ajaib dan kebaikan-kebaikan-Mu yang sudah Engkau lakukan kepada kami atas tahun 2021 ini, kami bersyukur dan berterima kasih untuk Tuhan malam ini. Syukur kami sebagai pribadi, yaitu umat-Mu. Syukur kami sebagai rumah tangga, yaitu persekutuan kudus yang Engkau bentuk dan Engkau ciptakan sendiri. Syukur kami selaku gereja-Mu pada masing-masing jemaat di mana kami hidup dan dilayani hamba-hamba-Mu. Syukur kami atas pekerjaan kami sebagai cara Tuhan memelihara hidup dan menjamin masa depan anak-anak kami. Dan syukur kami untuk jaminan masa depan bagi anak-anak kami semua. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa atas tahun ini pun Tuhan sudah membentuk ketangguhan kami untuk berhadapan dengan situasi pandemi sebagai cara kami belajar berhadapan dengan situasi apapun di muka bumi ini sebagai orang-orang beriman, bahwa kami harus sadar dan mengerti sambil berusaha melakukan cara-cara terbaik semata-mata supaya kami tidak dikalahkan oleh tantangan apapun, bahkan oleh pandemi ini, melainkan kami akan menang atasnya sebab Tuhan yang berkarya di dalam segala cara yang kami lakukan dan Tuhan yang memelihara hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu untuk segala pelajaran iman sepanjang tahun 2021 ini, sambil tetap mengingat dan mendoakan saudara-saudara kami di tempat-tempat yang lain yang masih berjuang di tengah-tengah situasi pandemi, yang masih ada dalam situasi kebencanaan, termasuk jemaat-jemaat Tuhan di Pulau Damer, di Tanimbar Utara, dan di mana-mana saja semua umat manusia ini ada dan dihadapkan pada situasi-situasi kebencanaan ini. Kami bersyukur untuk semua pelajaran iman ini Tuhan Allah. Kami pun belajar dari seluruh situasi ini untuk dapat merendahkan hati kami, supaya kami mau mendengar Tuhan berbicara di dalam kami dan mengikuti apa yang Kau kehendaki. Juga belajar untuk setia atas tugas-tugas yang Kau percayakan, supaya kami kedapatan menjadi hamba-hamba-Mu yang rajin, hamba-hamba-Mu yang gemar melayani, hamba-hamba-Mu yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik di hidup dan karya kami, hamba-hamba-Mu yang setia dalam tiap persekutuan hidup dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua pelajaran beriman ini. Kami pun telah Kau pakai sepanjang tahun ini untuk melayani kebaktian-kebaktian jemaat-Mu, termasuk yang kami layankan dalam rumah Tuhan yang kudus ini, atas seluruh tanggung jawab pelayanan Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, semua pelayan liturgis yang setia melayani dari waktu ke waktu dalam rumah Tuhan yang kudus ini, yang oleh karena umat-Mu ini menyediakan seluruh waktu dan hidup mereka untuk melayani kebaktian-kebaktian kami di sini ya Tuhan Allah. Kami bersyukur dan berdoa Tuhan tetap memberkati dan menyertai mereka pula. Lalu kasihilah hamba-hamba-Mu dalam persekutuan gereja ini Tuhan, di Klasis Kota Ambon, di semua jemaatnya, baik dalam seluruh tanggung jawab mengakhiri tahun ini, tapi juga kesiapan untuk menggumuli tugas-tugas bergereja di tahun 2022 nantinya. Beri mereka kesehatan, pulihkan yang sakit, beri mereka kekuatan, teguhkan hati-hati yang lemah, berikanlah mereka pengharapan, tolonglah mereka mengatasi seluruh masalah hidup,
dan tetaplah jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang sanggup bersaksi tentang Tuhan dalam tugas-tugas kudus ini. Situasi hidup kami di tengah-tengah masyarakat pada kota Ambon kami serahkan untuk Tuhan, dan kami bersyukur bersama dengan seluruh masyarakat kota ini, bersama dengan pemerintah di kota Ambon, di semua kecamatannya, di semua desa kelurahannya. Bersyukur bersama dengan pelayan-pelayan masyarakat yang Tuhan kuduskan untuk melayani seluruh kepentingan masyarakat kota ini. Bersyukur bersama dengan semua saudara kami lainnya, bahkan yang dalam suasana seperti ini pun turut menciptakan situasi penuh damai persaudaraan. Bersyukur dengan semua aparatur negara termasuk TNI Polri yang tetap menjaminkan situasi masyarakat yang stabil. Bersyukur untuk semua aktivitas pembangunan dan pemerintahan yang terjadi. Bersyukur karena semuanya pun kami alami dan rasakan sebagai bagian dari masyarakat kota ini dan sebagai gereja-Mu Tuhan. Kami doakan pemerintah Provinsi Maluku untuk Tuhan, dan tetap memohon supaya Tuhan pimpin mereka dalam tanggung jawab menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di 1000 pulau ini. Biarlah, karena kami menginginkan situasi hidup penuh damai, tentram, penuh persaudaraan, maka pemerintah kami pun akan dapat memfasilitasi semuanya dan menunjukkan teladan-teladan itu kepada kami sebagai semua masyarakat ini Tuhan Allah. Di dalam semuanya itu kami percaya bangsa ini akan terpelihara dalam keutuhannya. Pemerintah kami di tingkat pusat pun akan disertai oleh Allah Bapa dalam tugas-tugas tersebut. Ya Tuhan semesta alam, untuk alam ini kami berdoa kepadamu, karena Engkau pun telah menuntun kami melintasi waktu tahun ini dalam seluruh situasi alamnya. Kami sudah diselamatkan Tuhan dari banyak tempat perjalanan kami, baik di darat, lautan maupun udara. Dan untuk semua usaha kami melestarikan lingkungan ini, kami berdoa memohon Tuhan tetap menguatkan kami melakukannya pada tugas dan tanggung jawab di tahun yang baru nanti. Dan terima kasih ya Allah, karena alam ini terus Kau pelihara utuh sebagai ciptaan-Mu yang kudus. Ya Tuhan semesta alam, kami akan melangkah memasuki tahun 2022, dan kami hanya akan melangkah karena Tuhan yang menyertai kami. Sebagai tanda kami tidak akan berhenti di sini, tapi inilah titian baru untuk kami memasuki tahun yang baru dengan Tuhan, sebab kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami dan semesta ciptaan-Mu ini, penyertaan-Mu sempurna atas sejarah kehidupan dunia dan hidup kami manusia, penyertaan-Mu sempurna atas keluarga-keluarga dan rumah tangga kami, sempurna pula atas gereja-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terimalah syukur kami semua yang kami persembahkan kepadamu dari tengah-tengah kebaktian ini. Kami akan memegang iman kami dan akan tetap berseru demi nama Tuhan, bahwa kami akan tetap menjadi umat-Mu dan tetap setia kepada kehendak dan firman-Mu, sehingga tahun 2022 akan kami jalani oleh karena penyertaan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa seturut yang diajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bukan kami pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari berdiri.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tahun 2021 sesaat lagi akan berlalu dan tidak akan kembali lagi. Tetapi makna hidup yang telah dan tetap membekas akan selalu mengingatkan, memberi pengalaman dan pelajaran tentang hadirnya pertolongan Tuhan bagi kita yang akan menyiapkan diri memasuki tahun yang baru 2022. Sampai di ujung tahun ini, katong semua bikin apa-apa tetap manis kali. Cobaan datang siang malam, katong semua dia ada baik-baik. So dengar lonceng kejadian, rasa budana subahnya betapun salah sio. Menyangkal diri buka hati, minta sio Tuhan maafkan juga menyasuki dosa manusia, hidup di dalam dosa sio. Yesus lahir di kandang yang indah, pasti bertanya di surga, turun ke dunia, lihat katong semua sio. Tanggung sengsara, mari jua bersaudara, terima Tuhan Yesus di dalam hati. Karena itu pergilah dan berkaryalah dalam Tuhan. Ingatlah bahwa tidak selamanya lautan teduh tanpa ombak dan angin ribut menyerang. Tapi satu hal yang pasti adalah ia menjanjikan kepastian tiba di seberang. Dalam janji Tuhan itulah terimalah jaminan berkat-Nya. Tuhan akan memberi damai sejahtera sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dia akan melenyapkan binatang buas dari hadapanmu, dan pedang tidak akan melintasmu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai saudara-saudara selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk untuk doa syukur. Saudara-saudara, atas nama Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, kami ucapkan selamat atas berkat Tuhan yang kita alami di tahun 2021 dan selamat memasuki 2021. Tetap setia seperti pengakuan iman kita dalam moto GPM, aku menanam, Apollos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Shalom.